Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Kristelia Reba, NIM 2025818386, jurusan Profesi Guru, bidang studi Biologi, LPTK Universitas Papua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme dan enzim. Sebelum mulai belajar, Ibu minta satu anak untuk keluar cepat. Semua yang berbeda kita belajar dari satu itu. Jika menjadi guru, mempunyai tinggi dan memiliki nama kuasa, dia berarti kamu mengajar pembelajaran kita. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir, boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda doa kami dan doa kami. Amin. Terima kasih kakak. Sebelum Ibu mulai, tadi sampai pernah tahu sistem pencernaan? Ada yang belajar sistem pencernaan belum? Sistem pencernaan, sistem ekresi beda dari sistem pencernaan. Hah? Sistem pencernaan itu berawal dari mulut. Hah? Mulut, tenggorokan itu dibilang esophagus. Esophagus baru ke lambung. Dari lambung ke usus besar, nah, baru ke anus. Gitu. Jadi yang itu pelajari di sini metabolisme dan enzim. Enzim itu dia ada di dalam mulut. Nanti paling kamu bertanya-tanya dalam kampus, ini toh, kenapa samakan? Misalkan samakan nasi. Kenapa nasi dikering tapi samakan sampai dalam mulut itu basah? Karena ada enzim yang bekerja di dalam mulut. Nah, yang Ibu mau tanya di sini tuh apa nama enzim yang dihasilkan dalam rongga mulut? Apa nama enzim yang dihasilkan dalam rongga mulut? Enzim yang dihasilkan dari dalam rongga mulut yaitu enzim amilase terutama pitelin dan lipase liwal. Ya, nah, jadi enzim yang ada dalam rongga mulut itu enzim amilase yang ada di dalam air liur. Apa fungsinya? Meningkatkan pertahanan menjadi bentuk sederhana seperti sosial. Ya, sadar. Baik, benar. Terus yang ketiga tuh coba ingat senyawa apa yang digunakan untuk membentuk enzim. Protein yang disebut optikum dan kelompok nukleotida yang disebut konverter. Baik. Nah, yang berikut lagi tuh selain enzim ada dalam tubuh manusia, dia juga ada dalam tumbuhan. Nah, di sini aku mau tanyakan jamur apa yang digunakan dalam pembuatan tempe? Yang kalian ketahui. Amilase, lipase dan protase. Jamur. Amilase Dan protase. itu enzim yang dihasilkan di dalam jamur Rhizopus sp. Jamur itu menghasilkan enzim yang namanya amilase, terus lipase dan protase. Jadi enzim itu selain berada dalam makhluk hidup, itu dibilang di dalam makhluk hidup. Jadi selain ada di dalam manusia, ada juga di tumbuhan dan hewan. Jadi dibilang enzim ada di dalam makhluk hidup. Jadi di sini dibilang metabolisme berkaitan dengan enzim. Berarti metabolisme dengan enzim itu saling berkaitan. Meliputi struktur, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, sifat dan mekanisme kerja serta pengelompokan. Nah, siapa yang tahu metabolisme? Hah? Menurut kamu metabolisme apa? Terjadi di tingkat seluler. Metabolisme Udah. Bagaimana kamu? Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Jadi metabolisme itu semua reaksi kimia. Menurut kalian itu reaksi kimia seperti apa? Menurut bayangan kalian, reaksi kimia seperti apa?
Sekarang begini, ibu tanyakan, makan nasi tuh ada reaksi kimia atau tidak? Ada. Saat nasi kasih masuk ke mulut mengunyah itu ada reaksi kimia yang terjadi di dalam mulut. Artinya gigi mengunyah nasi ada enzim yang tadi enzim apa? Amilase yang ada dalam air liur, dia membuat nasi itu jadi encer. So kan dalam situ mau jalan nasi ambil konten itu, pasti punya sampai dia harus baru ditelan. Itu. Organisme itu kan kalian dengan di makhluk hidup. Berarti ada tumbuhan dan hewan juga. Nah, metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Jadi di metabolisme itu ada anabolisme dan katabolisme. Jadi dalam mengetahui pengertian metabolisme, kita masuk dalam enzim. Enzim. Nah, yang ada di gambar ini struktur dari enzim. Enzim yang ada dalam rongga mulut itu punya strukturnya begini. Ada kofaktor, ada katalisiten, ada koenzim, ada akoenzim, semuanya ada enzim. Itu bukan bayangan, gambarannya seperti ini. Enzim itu gambarannya seperti ini. Nah, enzim itu merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya enzim dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, enzim dengan metabolisme itu saling berkaitan. Karena metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Nah, sedangkan enzim senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya kalau tidak ada enzim dalam kita punya rongga mulut, berarti nasi itu kita telah antero. Jadi metabolisme dengan enzim itu saling berkaitan satu sama lain. Struktur enzim itu ada non protein, itu gugus. Ini struktur dari enzim. Ini punya gambarannya, ada ini, itu struktur. Yang digambar ini strukturnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau yang di sini pakai bahasa Indonesia yang kamu mengerti. Jadi struktur enzim itu ada non protein dan protein. Non protein itu ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada gugus kofaktor dan gugus koenzim. Itu reaksi-reaksi kimia. Nah, sedangkan protein saja itu ada enzim. Itu struktur dari enzim. Kita lanjut lagi. Di dalam enzim juga ada faktor yang mempengaruhi.
enzim itu dia tidak bekerja saja begitu tanpa ada faktor. Jadi di dalam enzim ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Itu ada suhu, ada pH, ada inhibitor, konsentrasi substrat. Jadi di dalam enzim ada faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim. Itu ada suhu, ada pH, ada inhibitor dan konsentrasi substrat. Nah, kalian tahu suhu itu apa? Suhu itu apa? Udara kelembapan. Kenapa? Berapa persen? 20. Suhu itu apa suhu? Kalau panas itu? Kalau kita merasa panas dan suhu badan terasa panas, baik. Jadi faktor yang penting itu ada suhu, pH, dan inhibitor, konsentrasi substrat. Itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim. Terus sifat enzim juga ada. Sifat